標地点到達。爆弾投下準備完了。投下。 Boys, fire at will. Open up. Di tahun 1938, sebelum meletusnya Perang Dunia II, Jepang mengerahkan angkatan udaranya untuk menggempur daratan China. Serangan ini membuat Shanghai dan Nanjing, ibu kota Cina pada saat itu, hancur porak-poranda. Sampai pada tahun 1943, saat pertengahan berlangsungnya Perang Dunia II, Cina mulai membangkitkan kekuatan udaranya dengan melatih pilot-pilot untuk melawan angkatan udara Jepang. Namun sayangnya, kekuatan angkatan udara Jepang masih terbilang jauh di atas angkatan udara Cina. Shin beralih ke kota Chungking. Kita diperkenalkan dengan seorang pemilik warung kopi yang biasa dipanggil Paman Cuy. Ia baru saja kehilangan warungnya gara-gara kalah bermain mahjong. Kalau ada pesawat Jepang datang, mereka dan warga Chongqing lainnya segera menyelamatkan diri, berlindung ke bunker yang sudah mereka persiapkan. Pesawat-pesawat Jepang itu mulai menjatuhkan bom yang menghancurkan rumah warga sipil dan bangunan-bangunan lain di Chongqing tanpa pandang bulu. Di sisi lain, Jack Johnson, seorang penasihat Angkatan Udara Amerika yang bertugas memimpin Angkatan Udara Cina, sedang mengalami krisis kekurangan pilot skuadron tempur. Jack menyuruh kepada para pilot Cina yang tersisa, salah satunya bernama Gang Tao dan adiknya bernama Li Tao, untuk sementara tidak meladenin serangan-serangan pesawat Jepang itu. Tapi kelima pilot senior Cina itu malah menolak perintah Kolonel Jack dan tetap memilih untuk memberikan perlawanan kepada pesawat-pesawat Jepang. Di perlawanan udara ini, Gang Tao berhasil menghancurkan beberapa pesawat pengebom Jepang. Namun beberapa saat kemudian datang pesawat-pesawat Jepang keluaran terbaru yang lebih canggih yang dijuluki pesawat Jiro yang dipimpin oleh Kapten Hiro Akiyama. Skuadron pesawat Jiro itu mulai mengepung kelima pesawat Cina. Pesawat Li Tao berhasil ditembak jatuh oleh Akiyama, dan gak lama kemudian pesawat Gang Tao pun tertembak. Beruntungnya Gang Tao selamat dan berhasil keluar dari pesawat dengan terjun payung. Diperlihatkan Jack dan para pasukannya memberi penghormatan kepada Li Tao dan para pilot yang gugur. Di sisi lain, di markas Jepang mereka mendapat tugas baru, yaitu untuk menggagalkan pengiriman decoder dari pihak Inggris ke Chongqing. Lalu komandan Jepang di situ memerintahkan intelijennya bernama Will untuk mencari keberadaan decoder itu. Sementara itu, di markas pasukan Cina, Gang Tao yang sedang cedera diberikan tugas untuk membawa truk pengangkut dari dermaga ke Chongqing. Di situ Gang Tao dibantu oleh Cui Liu, anaknya Paman Cui, si pemilik warung di Chongqing. Mereka pun berhasil membawa truk itu dari dermaga yang dijaga oleh tentara Jepang. Namun tiba-tiba mereka dikejar dan ditembaki oleh pesawat Jepang. Beruntungnya Gang Tao berhasil lolos dengan masuk ke dalam terowongan. Di markas Angkatan Udara Cina, Jack sedang merekrut pilot-pilot baru. Shin kembali ke Gang Tao dan Liu. Di jalan mereka sempat berhenti karena Gang Tao penasaran dengan isi kotak yang dibawanya. Ketika Gang Tao mau buka segel kotaknya, Liu melarang. Lalu datanglah seorang pria bernama Profesor Chun meminta tumpangan. Ia membawa sepasang babi asal Inggris yang terkenal dagingnya lebih tebal untuk dikembangbiakan di Chongqing. Kemudian datang Will yang menyamar di antara para pengungsi dan membuat truk Gang Tao itu jadi mogok. Di situ Will mengaku sebagai montir dan bisa memperbaiki truk yang mogok. Gak lama kemudian pesawat Jepang datang. Beruntung truknya bisa hidup lagi. Lalu mereka segera kabur dan Will ikut menaiki truknya. Mereka terus dikejar pesawat itu hingga akhirnya berhasil lolos. Tiba-tiba datang seorang ibu-ibu cantik membawa ketiga anaknya yang masih kecil-kecil minta tumpangan juga. Namun Gang Tao menolak permintaan ibu-ibu itu. Lalu si ibu-ibu membalas dengan mengatakan kalau tugas tentara itu menyelamatkan warganya. Dengar itu, Gang Tao pun sadar dan langsung memberikan tumpangan kepada ibu-ibu itu. Di sisi lain, di bekas warung Paman Cuy, mereka sedang bersiap untuk mengadakan kompetisi mahjong. Paman Cuy berambisi merebut kembali warungnya dengan ikut mendaftarkan diri.
Adegan kembali ke truk Gang Tao yang semakin banyak penumpangnya, mereka beristirahat di pinggir sungai. Kemudian datang lagi pesawat Jepang. Liu berusaha menyelamatkan BB milik Profesor Chun. Tapi sayangnya, Liu malah terkena bom pesawat tempur Jepang itu. Liu sekarat dan meminta kepada Gang Tao mengirimkan sesuatu kepada ayahnya untuk memenangkan kompetisi mahjong itu. Sementara itu, Chongqing mulai dibombardir lagi oleh pesawat Jepang, sehingga mengakibatkan seluruh bangunan kota Chongqing terbakar. Lalu Paman Cui bersama warga lain berusaha memadamkan api yang membakar bangunan Chongqing. Truk mulai melanjutkan perjalanan kembali. Kali ini Will yang mengemudikan truknya. Tiba-tiba di perjalanan, truk mendadak mengerem dan ternyata ada benda mirip bom yang menancap di tanah. Gang Tao lalu menyuruh yang lainnya untuk menjauh karena bom bisa meledak kapan saja. Will lalu mengemudikan truknya dengan keahliannya berjalan miring dan enggak mengenai bom itu. Di warung kopi, pilot baru bernama Ming Sun bersama rekannya meminta izin untuk terbang kepada Jack. Namun sang kolonel gak memberikan izin kepada mereka karena para pilot baru ini masih belum terlatih sempurna. Di perjalanan, Gang Tao mulai curiga sama Will. Namun di situ dia tetap menahan diri untuk bertindak karena gak ada lagi yang bisa menyetir truknya selain Will. Beberapa waktu kemudian, pesawat Zero Jepang menyerang pangkalan udara Cina. Di situ Jack juga tertembak di kakinya. Seluruh fasilitas di pangkalan dihancurkan pesawat Jepang itu. Lalu Ming Sun dengan terpaksa mulai menerbangkan pesawatnya melawan serangan itu. Kemudian Ming Sun yang sudah mengudara langsung menyerang balik Akiyama. Lalu datang skuadron udara Jepang dengan jumlah lebih banyak yang langsung memburu dan menembak jatuh pesawat Ming Sun. Beruntungnya Ming Sun sempat melontarkan diri dan mendarat dengan selamat. Lalu warga setempat yang melihatnya mengira Ming Sun adalah pilot Jepang. Di situ keberuntungan memihak Ming Sun karena Gang Tao melintas dan langsung melerai para warga itu dan langsung membawa Ming Sun untuk bersembunyi ke sebuah gedung gereja. Namun pesawat Jepang kembali menyerang dan menghancurkan gereja itu. Beberapa jam kemudian setelah serangan, Gang Tao dan ibu-ibu muda itu mengobati Ming Sun yang terkena tembakan pesawat Jepang. Tiba-tiba datang wanita seorang jurnalis bernama Swedian yang menawarkan bantuan dengan peralatan medisnya. Swedian adalah seorang jurnalis yang meliput kota Chongqing dan merawat anak-anak kecil korban perang. Di gereja itu mereka akan bermalam dan beristirahat. Dan keesokan harinya, Swedian membawa Ming Sun dengan perahu sampan menuju markas Angkatan Udara Cina untuk mendapat perawatan medis yang lebih baik. Scene beralih di pusat kota Chongqing. Para warga di situ bahu-membahu mengumpulkan dana mereka untuk disumbangkan kepada Angkatan Udara Cina. Dengan uang itu, mereka berharap bisa membantu negara untuk membeli armada tempur baru dan terus berjuang. Tiba-tiba datang lagi pesawat-pesawat Jepang dan menjatuhkan bom di Chongqing. Seketika rumah sakit pun dijejali korban serangan pemboman barusan. Kemudian datang Swedian yang mengantarkan wasiat yang dititipkan Liu ke Gang Tao untuk diberikan ke Paman Cui. Awalnya Paman Cui sangat bahagia dan ketika tahu anaknya sudah tewas, dia pun sangat syok. Saat Swedian datang ke markas Angkatan Udara Cina, terlihat kedekatannya dengan Ming Sun. Namun kemudian Swedian memberikan foto-foto mereka lagi berdua kepada Ming Sun untuk kenang-kenangan. Karena sebentar lagi Swedian akan meninggalkan Chongqing. Singkat kemudian, Angkatan Udara Cina berhasil membeli pesawat P-40 buatan Amerika. Namun Kolonel Jack malah dibuat bingung memilih pilotnya karena pesawatnya hanya ada satu. Lalu pilot yang bernama Cheng Tin mencoba menyogok Ming Sun agar mengalah untuk tidak menjadi pilot pesawat Amerika itu. Mereka berdua bahkan sampai berkelahi merebutkan untuk menjadi pilot pesawat itu. Di sisi lain, Gang Tao dengan para warga sedang membuat jembatan. Tiba-tiba datang pesawat Jepang menembaki mereka. Tapi pada akhirnya truk berhasil menyeberang dan lolos. Pasukan udara Jepang pun mulai lagi untuk mengebom Chongqing. Serangan kali ini lebih dahsyat, rumah sakit pun tak luput dari serangan itu. Kemudian pesawat tempur Cina mulai mengudara menuju pertempuran. Kali ini Kolonel Jack sendiri yang turun memimpin pasukannya.
Lalu mereka mulai menyerang pesawat pembom Jepang itu. Kembali ke Gang Tao. Tiba-tiba Will menghentikan truknya. Gang Tao yang sudah bersiap akhirnya berhasil melemparkan Will dari jembatan ke sungai. Sementara itu di pertempuran udara, Skuadron Zero mulai berdatangan dan membalas serangan pasukan Jack. Para warga di bunker mulai panik karena bom yang dijatuhkan mengakibatkan pintu bunker tertutup. Sebagian dari mereka tewas kehabisan oksigen. Di dalam kota pun keadaan yang sama terlihat. Sementara itu, Gang Tao membawa anak-anak Lian ke tempat perlindungan anak. Di pangkalan udara, Cheng Tin menyerahkan pesawat P-40 kepada Ming Sun. Di markas skuadron Cina, Jack memberi pengarahan kepada pasukannya. Dan di markas Jepang, sang komandan merasakan kegigihan pasukan Cina yang terus memberi perlawanan. Maka dari itu, ia berencana melakukan serangan udara berskala besar. Singkat cerita, pesawat-pesawat pembom Jepang dikawal oleh pesawat-pesawat Zero mulai memenuhi langit Cina dan menjatuhkan bomnya. Lalu kemudian datanglah 8 pesawat Cina dan berhasil menjatuhkan pesawat pembom Jepang. Namun di situ pesawat-pesawat Zero mulai membalasnya dengan menembak jatuh 3 pesawat Cina. Sementara Gang Tao dan Lian berhasil membawa truk itu ke dalam kota. Kembali ke pertempuran. Diperlihatkan pesawat Jepang hampir kehabisan bahan bakar dan diperintahkan kembali ke markas. Namun Akiyama malah terprovokasi oleh warga Chungking yang menyaksikan pertempuran itu. Dan akhirnya Akiyama memilih untuk melanjutkan pertempuran. Datanglah Ming Sun dengan pesawat P-40 mengejar Akiyama. Terjadilah duel udara. Kemudian datanglah Cheng Tin membantu. Namun gak lama kemudian dia tertembak jatuh oleh Akiyama. Melihat itu, Ming Sun geram lalu membalas Akiyama dan berhasil menembak jatuh pesawat Akiyama. Namun pesawat Ming Sun juga terkena kerusakan dan memaksanya untuk melakukan pendaratan darurat. Gang Tao yang melihatnya langsung mengejarnya memakai truk. Di situ Jack memandu untuk pendaratan pesawat Ming Sun. Akhirnya Ming Sun berhasil mendarat di atas truk yang dikemudikan oleh Gang Tao. Trainee! Fantastic! Esok harinya terlihat Gang Tao dan Liu sedang melakukan pernikahan. Di warung kopi, pertandingan mahjong sedang berjalan. Dan pada akhirnya Paman Cui berhasil menjadi pemenangnya. Singkat cerita, Gang Tao memberikan paket kotak itu kepada pejabat militer Cina. Seorang petinggi sangat terkesan dengan kegigihan Gang Tao yang sudah membawa paket itu. Karena paket itu terdapat alat di dalamnya yang akan menyelamatkan kota Chungking ke depannya. Lalu film pun tamat.